Ya, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pembelajaran online pagi ini. Nah, pagi ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat, cacah, dan pecahan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, sehingga pagi ini Tuhan izinkan kami untuk belajar kembali secara online. Bila Tuhan walaupun belajar dengan online, Tuhan kami tetap semangat. Tuhan berikan kami kesehatan senantiasa. Bahkan Tuhan memberkati kami dalam acara pembelajaran hari ini, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mengikuti belajar online. Haleluya, amin. Nah, operasi hitung bilangan bulat, cacah, dan pecahan. Pengertian dari bilangan bulat. Tahukah kamu tentang olahraga menyelam? Olahraga menyelam biasanya dilakukan di laut. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif, dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 10 meter. Nah, perhatikan gambar berikut. Seorang anak berdiri di samping lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia menamakan titik 0. Garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika ia maju 2 langkah ke depan, ia berdiri di angka 2. Jadi maju ke depan 2 langkah, 1, 2. Berarti di angka 2. Selanjutnya ia mundur 1 langkah ke belakang, ia berdiri di angka 1. Jadi tadi 1, 2, berdiri di angka 2. Kalau mundur 1 langkah ke belakang, 1, berarti di angka 1. Permasalahannya sekarang adalah jika ia mundur lagi 3 langkah ke belakang, berdiri di angka berapakah ia sekarang? Perhatikan bahwa posisi 2 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan dengan plus 2 atau positif 2. Demikian pula posisi 1 langkah ke depan dinyatakan dengan plus 1 atau positif 1. Oleh karena itu, posisi 3 langkah ke belakang dari titik 0 dinyatakan dengan negatif 3. Pasangan-pasangan bilangan seperti di atas jika dikumpulkan akan membentuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat terdiri dari 1. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak berada di sebelah kanan 0. Jadi ini 0, ini kanan, ini adalah bilangan positif. Jadi 1, 2, 3, 4 merupakan bilangan positif. Lambang bilangan positif ya adalah tanda plus. Ya, jadi ada tanda plus. Dua, bilangan bulat negatif.
Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang letaknya berada di sebelah kiri 0. Jadi ini 0 di sebelah kiri sini ya, berarti negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan 0 itu tidak termasuk bilangan bulat positif dan negatif, tetapi 0 berdiri sendiri. Nah, cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat adalah 1 plus 1 dibaca positif 1, plus negatif 2 dibaca negatif 2, positif 27 ditulis plus 27, negatif 49 ditulis min atau negatif 49. Nah, dalam penulisannya lambang positif itu tidak dituliskan. Misalnya umpama positif 4 ya. Positif 4 berarti nulisnya begini, 4 ya. Positif 3 nulisnya begini aja. Jadi nggak ada tanda plus di depannya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau 15 ya, cukup 15 saja, nggak pakai positif. Ya, itu adalah bilangan positif. Nah, setelah memahami materi tersebut, cobalah untuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Ya. Nanti dikerjakan. Nomor 1, nyatakan dengan bilangan lambang bilangan. Contoh yang A. Positif 23 ya. Sama dengan, ini kasih sama dengan gitu ya. Nanti ditulis di buku tulis. Nah, sama dengan 23. Cukup ditulis 23. Negatif 47 ya, sama dengan, nah karena negatif ditulis ya, negatif 47. Nah, dan seterusnya ya nanti. Kemudian nomor 2, bagaimana cara membaca bilangan bulat berikutnya. Yang A 17 ya, berarti di sini sama dengan positif 17. Nah ya, positif 17. Seterusnya, yang ini 48, negatif 48 berarti nanti negatif 48 dan seterusnya. Itu juga nomor 3, nyatakan bilangan di bawah ini menggunakan bilangan bulat. Niko berjalan mundur 3 langkah. Ya, kalau mundur berarti tadi ya, di sini tadi kalau mundur ya. Kalau mundur berarti ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Berarti kalau mundur 3 langkah berarti nulisnya sama dengan negatif 3 ya. Dennis menaiki tebing setinggi 5 meter ya, berarti kalau naik itu berarti positif, berarti ditulis 5 gitu ya, dan seterusnya nanti kerjakan ya. Nah, sekarang yang B, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, letak bilangan bulat pada garis bilangan ya adalah bilangan negatif itu berada posisinya di sebelah kiri 0. Jadi ini 0 ya, sebelah kirinya ini bilangan negatif. Negatif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan bilangan positif ada di sebelah kanan 0. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif ya, terletak di sebelah kanan 0. Bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0. Pada garis bilangan semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Pada garis bilangan ditentukan bahwa
Bilangan positif berarti berjalan ke kanan. Bilangan negatif berjalan ke kiri. Contoh, tuliskan pada garis bilangan untuk bilangan 8 dan negatif 5 ya. Nah, bilangan 8 itu positif berarti dari 0 ya. Kita bikin angka ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, sekarang kalau negatif 5-nya ya, kita bikin 0 di sini. Kemudian karena negatif ke kiri. 1 2 3 4 5 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ya. Nah, sudah jelas kalian? Kalau sudah jelas ya, kalau sudah paham, nanti untuk latihan boleh dikerjakan nanti di buku tulis ya. Tulislah bilangan-bilangan berikut ini ke dalam garis bilangan sesuai kreasimu ya. Nanti dikerjakan halaman 7 ya. Jangan lupa pakai penggaris supaya lurus ya, pakai penggaris supaya lurus. Nah, setelah selesai nanti tugasmu itu nanti bisa dikumpulkan. Oke, sementara itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih, sampai jumpa.